Halo everyone, selamat pagi. Hari ini udah tanggal 1 Agustus dan jam 7.41 menit, udah lewat 41 menit closing candle harian termasuk weekly candle. Nah, hari ini kita bakal coba update untuk BTC ya. Karena udah penutupan candle dan kita bakal update apakah kira-kira ada perubahan yang sangat signifikan dan kira-kira bagaimana outlook untuk next movement lah ya setelah melewati 1 bulan terakhir dan kemarin ada interest rate ya. Oke, kita langsung aja uh, lihat ke BTC-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita udah lihat seperti ini guys, ini kelihatan cukup jelas ya bahwa BTC belum bisa breakoutin dari um, kita coba sambil buka hasil yang dulu-dulu ya yang kita analisa juga. Ini ada monthly kan, kita coba lihat. Nah, di sini ada neckline, masih berada di atas neckline, tapi sebenarnya di sini aku mau tambahin bahwa di sini ada resisten. Oke, di sini ada resisten. Kita update. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa ini aku bakal tambahkan di daily, di monthly ya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa BTC belum bisa breakout dari resistennya yang pernah dibahas bahwa ini sekitar 30.000 sampai 32.000 kurang lebih. Belum bisa breakout dan belum bisa closing. Ya sangat wajar ya. Karena kita bisa katakan harga ini pun juga harga yang sempat terakhir kali itu di di Juni 2022 harga 32.000 itu dan sampai sekarang belum pernah BTC-nya belum pernah breakout sampai sana. Jadi butuh proses dan butuh power untuk bisa mencapai sana dan mungkin dia bisa aja balik ke neckline dulu untuk baru bisa breakoutin atau mungkin ya nanti kita bakal breakdown di weekly dan daily-nya ya. Kira-kira persinggahan-persinggahannya bisa sampai mana untuk BTC. Oke, ini price-nya aku taruh ke monthly. Next kita bakal coba analisa untuk weekly candle. Kita bakal coba 1 week. Sorry. Nah, di sini aku bakal nyalakan indikator weekly bersama monthly. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, lebih jelas. Mungkin aku bakal pelan-pelan show-nya biar tidak terlalu uh, berantakan ya. Di sini plus, oke. Terus rectangle ini, oke. Oke, kalau kita bisa lihat di sini ya, bahwa um, pertama kita lihat balik lagi ini adalah IHNS yang selalu aku bahas soal setiap kali BTC update ya untuk weekly candle. Dan di sini adalah Fibo 0,618 21.600. Dia udah breakout neckline-nya and then sekarang dia bermain di area neckline ini dari IHNS-nya sampai ke resistannya. Resisten itu kita bisa lihat ya. Nah, kenapa aku katakan sangat sulit untuk bisa breakoutin? Ini aku bakal hapus ya untuk di sini. Nah, kenapa aku bisa katakan bahwa area 31.000 atau 30.500, 31.000 sampai 32.000 itu adalah area resisten yang sangat-sangat bakal cukup berat prosesnya untuk BTC naik. Karena ada beberapa kita bisa lihat ya di sini ya. Um, Pertama di sini adalah area resisten yang sangat-sangat sulit kita bisa lihat kenapa sih dia susah banget breakoutin. Nah, wajar banget bahwa terakhir kali BTC harganya 32.000 di atas itu di tahun 2022 dari bulan Mei sampai Juni kita bisa lihat di sini ya, bahkan sampai April ya, itu kita bisa lihat bahwa ini jebol sampai setahun terakhir belum bisa melewati 32.000 lagi ya. Kita ngomongin baru beberapa hari aja sulit guys, rejection untuk beberapa candle yang beberapa hari beberapa minggu aja udah sangat lama ya, butuh proses ya, apalagi kita ngomongin ini udah setahun, jadi ini butuh proses. Apalagi sebelum kita ngomongin di sini, sebelum kita ngomongin harga terakhir 32.000 itu di tahun 2022 April Mei Juni, kita bisa bilang lagi bahwa dulu pernah ada jadi support juga di sini, support di tahun 2021 Juli dan Januari Juli
Januari 2021 dan Juni 2021. Kita bisa simpulkan bahwa berarti area resisten saat ini itu menjadi area yang sangat-sangat kuat untuk dijadikan sebagai ya resisten. Karena kita bisa lihat juga rejection terjadi di candle weekly-nya, dan di sini sempat ada shooting star dan rejection dan confirm ini adalah shooting star. Ya, secara weekly kita bisa lihat juga bahwa ini confirm shooting star, dan kira-kira penurunan bisa sampai kemana kita bakal coba lihat ya. Mungkin kita bakal lebih enak melihatnya jika kita breakdown di daily candle. Wait, ini aku mau pindahin dulu ke weekly. Oke, kita bakal lihat ya. Tapi kalian ingat nggak kemarin sempat pembahasan soal rising wedge pattern? Kita bakal coba perhatikan lagi ya rising wedge pattern itu. Ini monthly-nya aku buka, coba weekly-nya aku close. Kita bakal lihat kemarin ada potensi-potensi yang mungkin terjadi ya. Nah ini oke. Ya ini ada sempat aku gambarin potensi cup and handle, masih jauh sih progresnya ya. Ini cup, ini handle, terus dobotnya masih jauh sih kalau mau bilang dobot. Terus ICNH, oke. Nah, sebentar aku breakdown. Nah ini ya, ini mungkin dilihatnya by weekly aja, by daily aja lebih enak. Terus mungkin mana, wait, aku coba cari dulu. Nah ini kan weekly candle, ya ini weekly yang sempat aku bahas kemarin. Nah cuman di sini kita lihat bahwa di sini ada rising wedge pattern. Ya, ada potensi rising wedge pattern. Mainly aku bakal hide dulu. Oke. Nah ada potensi rising wedge pattern di weekly-nya, kita kelihatan banget kan. Nah kalau kita lihat, kita coba hide biar rapi, lebih rapi. Di sini ada yang ini aku mau hide harganya. Nah, kita bisa lihat bahwa potensi BTC penurunan masih ada. Kita bisa lihat paling terdekat itu di 28.400 atau 28.500 lah kita bilang ya. Itu support terdekatnya di sini ya, karena kita lihat di sini ada resisten untuk BTC-nya. Dan jika dia touch, mungkin terdekatnya itu ada area ini ya, untuk area rising wedge pattern support trend line-nya. Nah, tetapi jika di bawah nge-wick ya, di bawah nge-wick ngekor, mungkin ya mungkin di bawah wick nge-wick itu ngekor itu sekitar 28 sampai 27.500 lah. Karena di sini ada Fibo 0,618. Kenapa aku pasang Fibo di sini, dan di sini? Karena kita bisa lihat ketika di sini ya, aku tarik dari sini sampai sini, ya kita lihat bahwa dia sempat kena rejection di 0,618. Tepat di Fibo 0,618 ya. Dan tetapi menariknya di swing yang di sini itu udah aku tarik Fibo dari sini ya, dari ini sampai ke sini high-nya, kita bisa lihat nyaris 0,618. Berarti kita bisa indikasikan bahwa tidak wajib 0,618. Berarti jika kita breakdown di sini ya, maka mungkin aja keterbatasan penurunan jika dia tetap mau maintain harga di rising wedge pattern-nya itu paling-paling di 28.500 atau 28.200 sampai 28.500. Tapi aku lebih PD-nya di 28.500. Nah, jikalau memang benar bertahan di sana dan mampu mau membawa swing high lagi, maka kira-kira dia bakal mantul di 28.500, and then mungkin dia bakal bakal OTW ke 32.200 lagi ya. Nih, karena kita bisa lihat di sini ya. Tuh. Bakal ke 32.200 atau mungkin sampai bisa ke area mungkin 30. Nah, mungkin di sini ya 32.000 sampai 34.000 atau 33.500 ya. Karena di sini kita bisa lihat bahwa ini masih ada high-nya. Yang paling penting sebenarnya BTC tidak boleh jebol dari rising wedge pattern ini, karena kalau sampai jebol dari rising wedge pattern ini, kita bisa lihat bahwa ini penurunan, ini rising wedge pattern. Nah, kita bakal bisa lihat ya rising wedge pattern itu seperti apa sih sebenarnya polanya.
Biasanya rising wedge pattern bisa dijadikan bearish pattern, ada juga bisa dikatakan sering terjadi juga ketika mungkin pas lagi continuation pattern ya. Nah, ini bearish pattern. Ini bearish pattern, ada bear flag, ada rescending triangle, ada rising wedge pattern, and triple top atau mungkin juga rectangle, bearish rectangle pattern ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, tuh. Lawannya rising wedge pattern adalah falling wedge pattern. Itu. Seperti ini. Nah, kalau kita targetin penurunan si rising wedge pattern ini ya, kira-kira ya. Kita ambil dari sini sampai ke sini ya. Maka penurunan bisa terjadi jika memang terjadinya di sini ya. Jika terjadi closing apa di bulan ini misalnya, maka penurunan bahkan bisa sampai ke 18.200 lagi. Ini the worst case-nya sih, guys. Oke, kenapa bisa sampai sana dan bisa bertahan di sana? Ya karena di sini kebetulan setelah dilihat-lihat di sini ada support juga. Ya, ada support juga. Tapi ini the worst case-nya. Oke. Tetapi kalau sampai penurunannya terjadi mungkin di bulan seharusnya ya Agustus itu market bakal naik. Jadi aku expect 28.500 itu bakal mantul. Seharusnya. Kenapa? Karena interest rate kita bakal coba lagi ya kalender economic calendar. Aku mau share ke kalian bahwa Agustus tuh tidak ada economic calendar atau event kayak interest rate terjadi. Jadi harusnya market justru bullish di bulan Agustus sebenarnya. Ya, di bulan Agustus. Aku nggak bilang mungkin di nextnya, tapi kita coba make sure lagi ya. Interest rate nextnya itu kapan? Kita coba bulan Agustus. Harusnya di bulan Agustus tuh tidak ada. Sini sampai sini. Aduh, ini sedikit lagging ya. Sebentar ya, sedikit lagging. Nah, di bulan Agustus ini kita bisa lihat. Oke, ini initial jobless, Fed balance sheet itu nggak ada ngaruh. Oke, core PPI. Nah, di bulan Agustus tuh tidak ada the Fed, guys. FOMC meeting. So, I expect di bulan Agustus itu market justru bakal cenderung bullish. Mungkin bakal balik lagi ke 32.000 lagi. Kayaknya rada. Aku coba closing beberapa aplikasiku dulu. Sorry. Oke guys, sorry tadi ada gangguan. Ini udah better. Nah, jadi lanjut untuk masalah ekonomi kalender sendiri, kita bisa lihat bahwa wait, ini kenapa jadi lagi? Oke. Untuk ekonomi kalender sendiri kita bisa lihat bahwa di sini di bulan Agustus itu cukup clear ya, dan kita bisa lihat lagi di bulan next FOMC meeting itu Fed interest rate bahkan di September tanggal 20 Fed interest rate decision ya. Jadi next meeting itu di September akhir. Jadi di Agustus mungkin di pertengahan atau sampai pertengahan September itu market masih cukup bullish, bisa rally lagi. Nah, artinya harusnya di Agustus itu ada rally lah, dan aku expect bahwa di bulan ini penurunan, jika memang terjadi penurunannya itu tertahan di 28.400 atau 28.500. Nah, tetapi who knows kalau market tiba-tiba dibawa sampai jebol rising wedge pattern-nya, weekly candle-nya closing, artinya ya mungkin ke 20.000 lagi itu bukan hal yang sangat tidak mungkin ya, gitu. Tapi ya semoga tidak terjadi, semoga tidak terjadi. Tapi kita bisa selalu expect the worst ya. Oke, itu rising wedge pattern. And then
Kalau kita ngomongin rising wedge pattern, ya kalau kita ngomongin rising wedge pattern, sebenarnya uh, kita bisa lanjutkan dengan candle-candle yang sempat aku bilang potensial di konten TikTokku kemarin, dan aku sering share ke sini juga. Kita bisa lihat di sini, oke? Di daily candlenya kita coba breakdown. Nah, kita di sini bisa lihat ya, mungkin dari yang merah marketnya terbang sideways, terus jebol, tapi sempat sekali pas udah jebol di bawah naik sekali lagi, baru dia koreksi sampai ke bawah. And then di sini dia market naik sideways, sempat naik ya, jebol lagi, sempat naik lagi dikit, and then sideways ke bawah terus, falling wedge pattern. And then ketika falling wedge patternnya sudah breakout lagi, market rally sideways, nah jebol. Nah ini ya, ini kan market kan sempat jebol nih. Nah, ini market jebol, bikin lower low, bikin selalu lower low, tapi dia belum ngepam lagi, guys. Ini marketnya belum pam lagi. Jadi aku expect ya tadi ya di 28.500 ini akan terjadi pantulan ya, di pantulan ini. Oke. Di sini dia mungkin di sini pantulan, and then dia bakal bikin high lagi ya kayak gini ya. Mungkin tertahannya di sini dulu. Oke, mungkin tertahannya di sini dulu. Area resisten ini di area 32.000 ya. And then dia bikin koreksi sekali and bikin swing high lagi sampai mungkin ke 33.000, dan jika jelek-jeleknya ya mungkin jebolnya di sini ya 32.000 lagi. Karena tadi aku sempat bahas, guys. Aku sempat bahas kan soal market di 32.000 tuh cukup berat, 32.000 tuh cukup berat. Tapi hal ini bakal menjadi poin yang dimana bakal berubah jika 32.000 breakout weekly and monthly, dan view-nya mungkin udah lebih ke bullish ya. Mungkin dan mungkin kalian kemarin kan market interest rate naik ya, guys, sekali ya. Maka kalau kata si FOMC bahwa tahun ini masih ada 2 kali yang sebelumnya, maka tinggal 1 kali lagi kan. Mungkin September bakal dinaikin lagi. Ya, mungkin September bakal naik lagi. After that, mungkin baru marketnya lebih lebih lega, lebih santai. Oke, aku mau breakdown untuk daily candle ya. Ini kan daily candle, kita coba lihat. Nah, ini ya. Ya, market sekarang kita bisa lihat ya, udah jebol, dan bahkan di sini marketnya sudah jebol dari neckline. Sini kita bisa lihat neckline-nya. Oke. Dan itu breakdown dari 29.600 atau 700 lah. Nah, note buat teman-teman, selama BTC tidak breakout atau tidak bermain di area 29.700 di atas, maka BTC potensi masih ke bawah. Oke, masih ke bawah. Dan kita bisa lihat di sini ada, ini kan aku pakai yang garis putih ini EMA21. Kita bisa lihat bahwa BTC belum bisa bermain di EMA21, dan setiap kali dia touch EMA21, kita bisa lihat di sini ya. Atau mungkin ya touch 20 EMA21, dia nggak kuat, guys. Jadi kalau EMA21 ini kan sekarang lagi berada di harga 29.600. Jadi kalian bisa ancang-ancang short kalau setiap kali, atau antri di 29.600 ya. Tapi dengan tentunya race-nya harus aman dong. Jangan sampai, karena kita counter trend kan, kalau dia lagi pump kalian short gitu. Itu kan counter trend. Itu kalau yang namanya counter trend itu kan nggak pernah benar, karena kita selalu punya kalau traders tuh pasti biasanya cenderung untuk follow the trend ya. Kalau sampai counter the trend, berarti lu tidak berteman dengan trend kan. Padahal banyak yang bilang the trend is your friend gitu. Nah, selama BTC tidak bisa breakout 29.700 lagi, maka BTC bakal masih bermain di bawah, dan target penurunannya sampai 28.500 ya di sini ya. Nah, cuman kalau kita rangingin sini ya, berarti ini market areanya. Ini area demand. Oke. 28.500 sampai the worst-nya itu di ya mungkin di 28.000. Oke. Nah, jadi apakah marketnya kalau kalian naik sampai 29.500, wah bullish, 29.600 bullish? Enggak, belum. Ini masih mainnya di bawah, guys. Ini udah habis breakdown nih. Maka target penurunannya bisa ke sini lagi. Oke. Belum, masih jauh banget. Masih jauh banget.
Oke, kita coba untuk breakdown di eh, jaman ya, di jam an. Oke. Oke, aku bakal gambar lagi. Kita buka dari 4 jam ya. Kita bakal gambar ulang guys untuk 4 jam. Alright, ini kita bakal gambar sedikit cukup ini ya, abstrak ya. Nah, mungkin aku bakal gambarnya begini guys. Nah, ini adalah supportnya. Ini support. Oke, ini support. Nah, oke, nice. Terus resistannya itu di sini. Plug, plug. Oke, ini resistannya. Saat ini ya. Maka kalian bisa tektokkan di area support dan resisten. Oke. Itu di harga kalau support itu 29.700 sampai 21.100, sorry. Terus sampai ya resisten-resistannya itu 29.500 sampai 29.600. Oke, that's it untuk 4 jam. Dan saat ini cuman hati-hati guys. Tunggu, suara anjingku lagi berisik banget. Nah, cuman hati-hati yang mau di note bahwa si RV itu habis dieksploit, habis dicuri lah duitnya kita ngomongin ya. Makanya ini market langsung drop sangat luar biasa dan beberapa kripto-kripto pada drop ya. Aku bahkan semalam kita melakukan yang namanya short, ada juga yang long, nggak semuanya jelek kok. Kalau contohnya di YDX ini bagus banget. Jadi semalam kita habis long, aku juga live ya, aku semalam live TikTok plus live di live trading di grupku ya, grup memberku premium ini. Di sini kita malah long ya. Bahkan aku sempat call di channelku Telegram, aku bilang menarik di sini. Tuh. Nah, ini aku call dia sempat turun lagi, guys. Dan makanya aku sempat antri lagi kan. Aku sempat antri dan di grupku juga ya di YDX-nya kita sempat cuan lah di sini. Nah, ini untuk di YDX dan beberapa kripto ya. Beberapa kripto kayak ada ICP, ada SUI. Ini kita melakukan ICP short kemarin. Nah, ini ICP kita short. Terus ada SUI, kita long. Jadi market tuh nggak semuanya ketika BTC turun, maka semua kripto alt juga turun guys. Enggak. Nih, kalian lihat kan? SUI-nya kita long. Dan ini masuk ke spot. SLM kita short. Of course, karena udah breakdown ya dari sini. Dari support trendline-nya. Terus ada Solana. Aku short dari sini ya. Tuh, dari sini. Kita udah kurang lebih persennya udah 6% floating profit di sini. And then ada ini yang sempat stop loss kena cut loss lah. Kalau nggak nah ini kan kita cut lossnya di 22%, 2,3%. Pentingnya cut loss adalah menahan atau jangan sampai memegang risk sampai risknya banyak lah gitu kan minusnya. Kalau kita pegang nggak cut loss, maka minus kita udah sampai 6%. Makanya cut loss itu bukan hal yang menakutkan guys. Cut loss bukan hal yang menakutkan. Dan kalau kita nggak melakukannya, kita bakal seperti sekarang ini. Bahkan ini kalau dilihat ya di com ya, penurunannya itu bahkan bisa sampai di area sini. Karena di sini lagi ada demand-nya. Maka penurunannya com itu bisa sampai bahkan kalau nggak di cut loss ya, mungkin bisa sampai OTW 10%. Itu. Tetapi menariknya semalam aku call di grup karena kan kalau aku open trading kayak gini kan aku standby biasanya guys. Jadi member tuh aku bilang close gitu kan. Contohnya ini. Um, Ketika ini kita lagi long, ya memang awalnya cakep lah ini. Masih ketahan. Tapi and then jeleknya tiba-tiba ya aku cut loss. Aku bilang call minus 5%, minus pas 1%, aku bilang di sini nih, aku bilang stop aja cut loss gitu kan. Nah, ini close aja guys, capek gua. karena karena capek banget lihat ininya dia nggak kuat kelihatannya. Jadi aku cut loss pas dia harganya masih segini lah. 1% minus. So, termaintain kan lossnya gitu. Terjaga. Itu pentingnya cut loss dan trading tidak bakal terhindar dari namanya loss ya. Dan anyway teman-teman, jangan lupa subscribe YouTubeku lagi ya, kayak buat teman-teman yang baru nonton karena masih banyak banget yang belum subscribe. Dan
Aku mau share sedikit tentang buat teman-teman yang membuat masih trading feature, masih sering kita nggak ngomongin cut loss, tapi kita ngomongin masih sering liquid. Hati-hati, trading liquid. Kalau kalian trading feature masih liquid, itu artinya kalian belum benar dalam trading. Karena feature itu sampai liquid guys, gitu ya. Dan jangan lupa nonton ini ya, trading feature anti liquid. Kenapa aku bisa bilang trading feature anti liquid? Karena di sana aku mengajarkan gimana cara kita kontrol the leverage, gimana cara kita maintain the risk-nya, gimana kita hitungin ya kapan area leverage-nya kita harus berapa kali berapa, risk and reward-nya gimana. Terus ya itu semua aku ajarin di sini supaya apa? Supaya kita tidak liquid. Supaya kita tidak liquid, oke? Okay? Dan aku sedang mengajar sharing tentang pengalaman trading. Jadi nanti aku bakal ajarin gimana cara aku trading dan aku bakal sharing di konten di playlist ini ya. Di playlist belajar cara trading ala Kevin Jonathan ya. Dan ini ada episode 1 pengenalan dunia trading. Buat kalian aku yakin banget masih banyak yang belum paham tentang cara trading ya. Jadi wajib nonton semua episode supaya kalian tidak ketinggalan apa yang aku bahas sebelumnya, episode-episode sebelumnya. Dan ini semua penting, oke? Okay? Jangan sampai miss, karena kalau sampai miss, kalian nggak ngerti apa yang aku maksudin penjelasan-penjelasannya, oke? Okay? Dan that's it. Jangan lupa follow Telegram, subscribe ya, Telegramnya free. Kalian mau join ke komunitas Kejo Crypto Channel, kalian mau ke grup discussionnya, tinggal klik aja di channelnya. Ini semua pada ngobrol-ngobrol juga, silakan ngobrol di sana. Dan jangan lupa follow Instagramku, TikTokku ya, karena di sana aku nge-updatein soal seputar cryptocurrency tentunya. Dan tentunya aku ngebahas soal AI, aku tentang teknologi, business digitalization, blockchain, dan Web 3.0. So, jangan lupa follow semua sosmed, terutama Instagram. Kalau daily activity itu aku post di sana, dan kalian bisa join juga di spaceku di Instagram. Dan kalian juga bisa di TikTok. Kadang aku live di TikTok dan konten-konten short gitu biasanya aku postnya di TikTok. Ya, kurang lebih seperti itu yang mau dibahas. Thank you semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Thank you.